Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johnson Simamora dengan NPM 2023-21-5015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara lengkap bagaimana proses saya dalam mengembangkan modul ajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 PASE E dengan materi pokok teks argumentasi menggunakan model pengembangan ADI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan, perancangan modul, pengembangan isi, dan media, kemudian implementasi atau uji coba hingga tahap evaluasi. Model ADI ini saya pilih karena merupakan model pengembangan instruksional yang paling sistematis dan memberikan panduan yang lengkap jelas dalam menyusun bahan ajar. Sehingga proses yang saya lakukan tidak hanya menghasilkan modul, tetapi modul yang berdasarkan kebutuhan siswa, selaras dengan kurikulum, serta efektif dalam membantu pembelajaran. Mari kita masuk ke tahap pertama, yaitu analisis. Tahap pertama, analisis. Saya mulai dengan melihat kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran teks argumentasi di kelas 11. Hal pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Saya menemukan bahwa banyak siswa yang masih, pertama, bingung membedakan antara opini, argumen, dan bukti. Yang kedua, memberikan alasan tanpa dukungan data, sehingga argumennya menjadi lemah. Ketiga, kurang mampu mengorganisasi argumen secara runtut. Keempat, cenderung menuliskan pendapat pribadi tanpa pola penalaran yang jelas. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa siswa membutuhkan bahan ajar yang tidak hanya menjelaskan teori, tetapi memberikan contoh konkret, latihan bertahap, dan instruksi jelas tentang bagaimana membangun argumen yang logis dan berbasis bukti. Kedua, saya melakukan analisis kurikulum. Saya merujuk pada capaian pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Capaian pembelajaran menyatakan bahwa siswa harus mampu, pertama, menganalisis, mengevaluasi, menyusun, serta memproduksi teks argumentasi yang logis dan kritis. Yang kedua, menggunakan bukti evidence-based dalam membangun argumen. Yang ketiga, menulis teks dengan struktur tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang keempat, menunjukkan kemampuan bernalar dalam membangun argumen yang koheren. Ini berarti modul yang saya buat harus mencakup aspek keterampilan analitis sekaligus produktif. Ketiga, analisis profil pelajar Pancasila. Karena modul ini mengikuti kurikulum Merdeka, saya memasukkan 3 profil utama. Pertama, bernalar kritis. Siswa dilatih menganalisis argumen berbasis fakta. Yang kedua, kreatif. Siswa menyusun argumen logis namun tetap inovatif. Yang ketiga, mandiri. Mengerjakan tugas penulisan argumentasi secara individu. Yang keempat, gotong royong. Muncul dalam kegiatan peer review di mana siswa saling memberi masukan terhadap teks argumentasi teman. Profil pelajar Pancasila ini bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas modul. Keempat, analisis sarana dan prasarana. Untuk pembelajaran ini, saya membutuhkan sarana seperti 1. Buku paket Bahasa Indonesia kelas 11. Kedua, laptop atau HP yang bisa digunakan untuk menonton video dan mengakses LKPD. Ketiga, proyektor atau LCD untuk guru. Keempat, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kelima, video pembelajaran yang saya buat, khusus tentang teks argumentasi, analisis sarana, dan prasarana. Ini penting agar modul realistis dan bisa diterapkan pada kondisi kelas di sekolah. Dengan selesainya tahap analisis, saya memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dan kebutuhan apa yang harus diakomodasi dalam modul. Kelima, saya melakukan analisis masalah pembelajaran. Ada beberapa hambatan yang sering muncul. Yang pertama, minimnya contoh argumen yang kuat. Yang kedua, kurangnya pembiasaan latihan, seperti claim, reason, evidence. Ketiga, pembelajaran sebelumnya cenderung hanya memberikan teori, tanpa latihan mendalam. Yang keempat, belum ada LKPD yang secara khusus membantu siswa menyusun kerangka argumen. Dari analisis ini, saya menyimpulkan bahwa modul harus bersifat praktis, berbasis latihan, memiliki contoh konkret,
serta dilengkapi alat bantu seperti tabel CRL, rubrik, dan LKPD terstruktur. Analisis ini memberikan fondasi yang kuat bagi tahapan selanjutnya, yaitu desain. Di tahap desain, saya mulai merancang modul berdasarkan hasil analisis. Pertama, saya menyusun tujuan pembelajaran. Saya memastikan tujuan pembelajaran sejalan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan siswa. Misalnya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur argumen yang terdiri dari klaim, alasan, bukti. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kekuatan argumen berdasarkan logika dan bukti. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur teks argumentasi seperti tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang keempat, siswa dapat menulis teks argumentasi lengkap minimal 3-5 paragraf secara runtut. Tujuan ini saya susun agar bisa diamati dan diukur. Kemudian, saya merancang struktur bahan ajar. Modul saya susun menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama, pendahuluan, berisi tujuan, manfaat belajar, dan informasi dasar. Yang kedua, materi inti, penjelasan tentang definisi teks, argumentasi, struktur, ciri kebahasaan, dan pola claim, reason, evidence. Ketiga, contoh teks argumentasi. Saya sertakan teks lengkap agar siswa dapat melihat keseluruhan. Yang keempat, infografik. Untuk memvisualisasikan struktur tesis, argumen, penegasan ulang. Yang kelima, 3 LKPD bertahap dari identifikasi sampai menulis teks. Yang keenam, instrumen penilaian. Rubrik menilai argumen, bukti, dan koherensi. 7, pretest dan posttest. Setelah itu, saya mendesain alur pembelajaran selama 3 pertemuan dengan pendekatan problem-based learning. Saya memilih PBL karena materi argumentasi sangat cocok dikembangkan melalui isu aktual, diskusi, dan analisis masalah. Struktur pembelajarannya yaitu: pertama, pertemuan pertama fokus mengidentifikasi unsur argumen melalui video pembelajaran dan LKPD 1. Yang kedua, pertemuan kedua fokus menyusun kerangka argumen menggunakan tabel CRE. Ketiga, pertemuan ketiga fokus pada menulis teks argumentasi dan melakukan PR review menggunakan rubrik. Pada tahap desain, juga saya memutuskan format media. Saya akan membuat modul dalam bentuk PDF, menambahkan infografik visual, serta membuat video pembelajaran berdurasi sekitar 8 menit. Desain yang matang inilah yang menjadi acuan ketika saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap development. Tahap 3, development. Pada tahap development, ini saya mulai benar-benar menyusun isi modul sesuai rancangan. Pertama, saya menuliskan materi ini secara lengkap. Saya menjelaskan definisi teks argumentasi dengan bahasa yang sederhana namun tetap akademis. Saya menyajikan struktur teks argumentasi yang terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tidak hanya teori, saya juga memberi contoh-contoh nyata agar siswa melihat penerapan struktur dalam teks sesungguhnya. Saya menambahkan tabel, claim, reason, evidence sebagai rumus dasar membangun argumen. Tabel ini saya akan kembangkan menjadi latihan bertahap di LKPD. Kemudian saya menyusun LKPD. Pertama, LKPD berisi latihan identifikasi, klaim, alasan, dan bukti dari paragraf pendek. LKPD kedua mengajak siswa menyusun kerangka argumen menggunakan tabel CRE. LKPD 3 meminta siswa menulis teks argumentasi minimal 3 paragraf berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Ketiga LKPD ini disusun bertingkat agar siswa membangun pemahaman dari dasar sampai produksi teks. Selain itu, saya menyusun contoh teks argumentasi lengkap. Tujuannya agar siswa memahami bagaimana sebuah teks argumentasi ditulis secara utuh, dari pembukaan sampai penegasan ulang. Saya juga membuat rubrik penilaian yang memuat 4 aspek. Yang pertama, kejelasan klaim. Yang kedua, relevansi alasan. Yang ketiga, kekuatan bukti. Yang keempat, koherensi paragraf.
Setiap aspek bernilai 0-25, sehingga totalnya 100 poin. Pada tahap pengembangan ini, saya juga menyusun video pembelajaran yang berfungsi sebagai media penunjang. Video ini memuat penjelasan materi, contoh argumen, dan latihan singkat. Kehadiran video penting untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan multimodal. Tahap development selesai ketika seluruh komponen, modul, materi, LKPD, rubrik, contoh teks, infografik, dan video benar-benar tersusun rapi dan siap diimplementasikan. Tahap 4, implementation. Setelah modul selesai dikembangkan, saya masuk ke tahap implementasi, yakni menguji coba modul di kelas. Saya membagi implementasi menjadi 3 pertemuan, sesuai desain sebelumnya. Pertemuan pertama 45-60 menit. Saya memulai dengan apresiasi berupa pertanyaan tentang isu aktual, misalnya penggunaan gawai di sekolah. Siswa saya minta membedakan opini dan argumen agar mereka masuk ke konteks pembelajaran. Setelah itu, siswa menonton video pembelajaran yang telah saya siapkan. Video membantu mereka memahami dasar teks, argumentasi melalui penjelasan visual. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKPD 1 untuk mengidentifikasi, klaim, alasan, dan bukti pada paragraf pendek. Di sini, saya melihat bahwa LKPD 1 sangat membantu siswa memahami unsur argumen dengan lebih konkret. Pertemuan kedua, 60-90 menit. Pada pertemuan kedua, saya membedah contoh teks argumentasi bersama siswa. Kami menganalisis struktur tesis, argumen, dan penegasan ulang. Setelah itu, mereka mengisi LKPD 2 untuk menyusun kerangka argumen menggunakan tabel, claim, reason, evidence. Latihan ini membuat siswa mulai bisa membangun argumen yang lebih sistematis. Pertemuan ketiga, 45-60 menit. Pada pertemuan terakhir, siswa menulis teks argumentasi sendiri lengkap berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Setelah selesai, mereka saling melakukan PR review menggunakan rubrik yang saya sediakan. Proses ini membantu siswa menyadari kesalahan dan kekuatan argumen mereka masing-masing. Selama implementasi ini, saya mendapat berbagai masukan. Misalnya, bahwa siswa masih membutuhkan lebih banyak contoh argumen kuat, dan mereka perlu langkah-langkah penyusunan kerangka yang lebih terperinci. Masukan-masukan ini menjadi sangat penting untuk tahap evaluasi berikutnya. Tahap 5, evaluation. Pada tahap evaluasi, saya melakukan 2 jenis evaluasi, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif saya lakukan selama proses pembelajaran melalui pertama, kuis singkat saya lakukan melalui Google Form. Yang kedua, hasil LKPD 1 dan 2. Yang ketiga, diskusi kelas. Yang keempat, observasi pemahaman siswa. Hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa latihan CRE sangat membantu siswa memahami alur argumen. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Penilaian sumatif dilakukan setelah siswa menulis teks argumentasi final. Saya menilai teks siswa menggunakan rubrik 4 aspek. Saya juga membandingkan nilai pre-test dan post-test. Hasilnya terlihat peningkatan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur, argumen, dan menulis teks yang lebih runtut. Demikian penjelasan lengkap mengenai pengembangan modul ajar teks argumentasi kelas 11 menggunakan model ADI melalui tahap analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Modul ini berhasil saya susun secara sistematis, berbasis kebutuhan siswa, dan disertai media pendukung yang relevan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.